Halo teman-teman semuanya, baik di sini saya akan melakukan wawancara terkait permainan judi online yang sungguh sangat marak sekali akhir-akhir ini. Baik di samping saya sudah ada seorang narasumber pelajar. Boleh perkenalkan terlebih dahulu namanya siapa? Nama saya Michael. Oke, Michael ini seorang pelajar dari SMA mana? Saya dari SMA 5 tahun. Oke, SMA 5 tahun kelas? Saya sekarang kelas 12. Oh, kelas 12 berarti ini memasuki perkuliahan ya? Baik. Di sini Michael sudah tahu bahwa Michael akan diwawancarai terkait permainan judi online. Baik, saya bertanya terlebih dahulu kepada Michael, kesibukan hari ini ingin lulus SMA itu seperti apa nih kesibukannya? Ya kayak pada umumnya ya, belajar untuk ke PTN tentunya, dan ya bermain dengan teman-teman. Oke, pada saat bermain teman-teman apakah yang dilakukan? Apa cuma ngobrol biasa atau apa gitu? Kalau untuk aku bisa isi pagi ya kayak nongkrong biasa. Kalau udah makin malam ya mungkin sekedar kayak ya judo. Oke, tadi Michael sempat berkata bahwa di tongkrongan juga bermain judo. Pendapat Michael tentang judi online itu apa sih? Judo tuh kayak situs yang kita bisa mendapatkan uang secara instan tentunya dengan modal yang tidak seberapa, tapi kita bisa mendapatkan untung yang sangat besar bahkan. Modalnya itu berapa? Untuk modal saya hanya 100.000 ya. Wow, 100.000 menurut saya cukup besar ya untuk seorang pelajar. Dan tadi kan Michael sudah mengeluarkan modal sebesar 100.000. Apakah Michael mendapatkan keuntungan? Untuk keuntungan sendiri saya jelas dapat saat awal bermain sekitar 1 juta atau sampai 2 juta. Wow, sangat besar ya teman juga. Dari keuntungan tersebut, apakah Michael membagikan ke orang-orang agar halal seperti apa? Gimana? Tentunya tidak ya, dinikmati sendiri ya. Menikmati sendiri ya, baik. Michael mengetahui permainan judi online ini dari mana? Apakah dari media sosial, iklan media sosial, atau iklan yang ada di situs web-web, atau ada iklan yang ada di film-film yang ada di situs ilegal seperti apa? Untuk awal saya mengenal judul sendiri, saya tahu dari teman. Cuma untuk dari web saya sempat melihat, cuma yang mengundang saya untuk bermain judul tersebut yang jelas teman, karena ajakannya diajak secara terus-menerus gitu oleh teman. Baik, pertama mengenal judi online ini dari situs web atau dari teman? Awal mengenal dari web. Oh, dari web. Dari web tersebut, apakah ada rasa ketertarikan untuk bermain judi online tersebut? Dan di web sih kurang tertarik ya. Berarti yang membuat rasa tertarik itu dari tongkrongan, dari teman-teman. Iya, betul. Dari apakah teman-teman memberitahu bahwa pada saat bermain judi online ini pasti akan mendapatkan sebuah kerugian? Apakah diberitahu? Teman saya sih nggak memberitahu ya, hanya memberitahu bahwa kalau bermain judo itu pasti untung besar, tidak memberitahu kerugian yang akan didapatkan gitu. Kerugian jamaah. Apakah saya bertanya, apakah Michael pernah mendapatkan kerugian dari judi online tersebut? Kalah seperti itu, kalah. Sejauh ini sih tentu dapat ya, sampai kayaknya sih sekitar sampai 1 juta juga kerugiannya. Kan Michael mendapatkan kerugian dari bermain judi online ini dengan kalah sebesar nilai 1 juta rupiah. Apakah dengan kekalahan yang Michael terima dari judi online tersebut, apakah Michael stop berhenti bermain judi online dari sana? Apakah masih berlanjut atau ada rasa ingin menang lagi? Awalnya sih ingin berhenti, cuma karena ajakan teman ya, ajakan teman lagi. Teman tuh selalu mengajak kayak, ayolah masa kalah, udahan gitu. Pasti saya sejak itu saya ingin lagi terus, walaupun untuk nggak seberapa, saya tetap melanjutkan untuk bermain judo tersebut. Dari sini saya ingin bertanya, apakah Michael ada rasa tertarik jika ada iklan judo di media sosial? Kalau untuk saya sendiri malah kalau untuk di media sosial tuh saya kurang tertarik ya. Kayak malah untuk melihat iklan judul di media sosial itu malah menurut saya itu mengganggu gitu. Baik, saya kan pengguna media sosial yang sangat aktif ya. Saya sehari saja saya bisa bermain, kerjaan saya ini bermain media sosial. Di sini kan banyak ya influencer Instagram yang mempromosikan judi online dengan kode-kode yang dimana kode-kode tersebut
tersebut itu dapat membuat untung para yang melihat Instagram tersebut dengan bermain judi online. Apakah ada rasa tertarik jika seperti itu? Kalau itu tertarik kayak, soalnya kan setahu saya jika masuk kode itu kayak kode referral itu bisa menambahkan keuntungan tersendiri saat memasukkan kode referral tersebut. Cuma kayak saya tuh kayak tidak terlalu tertarik gitu, kayak saya pikir itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi pernah mencoba memasukkan kode referral? Sejauh ini sebelum pernah. Dan saya juga ingin bertanya, apakah judi online yang dari media sosial ini menurut Michael apakah bagus untuk dipromosikan kepada masyarakat? Tentunya kan bermain media sosial ini juga banyak ya anak-anak yang sudah bermain media sosial. Tentunya influence juga mempromosikan judi online ini tersebut. Apakah layak gitu dipromosikan judi online tersebut? Menurut saya tidak layak ya. Seperti sebelum tadi anak kecil di bawah umur misal 10 tahun pun sudah banyak yang bermain HP sekarang. Itu kayak di bawah pengawasan orang tua dia bermain judo itu bisa menghabiskan duit orang tuanya. Nah, sedangkan kalau udah umur di atas ya mungkin bisa mengatur dirinya masing-masing lah. Tapi ya seperti yang kita tahu kayak pemuda itu imannya ya masih rentan gitu. Jadi sangat tidak disarankan dipromosikan di sana. Di sini saya bertanya nih Pak, apakah Michael tahu bahwa judi online tersebut ini mempunyai algoritma yang dimana algoritma itu yang dipegang oleh si pembuat judi online itu terus bisa dibuat kalah, bisa dibuat menang. Apakah Michael tahu? Saya sih tidak tahu ya. Oh, tidak tahu ya. Tapi karena tidak tahu tersebut, makanya Michael punya rasa ingin terus melakukan game judi online tersebut ya. Baik, di sini saya ingin bertanya, apakah Michael mempunyai keluarga? Tentunya punya. Punya. Apakah masih ada ayah dan ibu? Masih lah. Saya ingin bertanya, jika ayah dan ibu Michael tahu bahwa Michael bermain judi online itu, mungkin reaksi mereka sedikit kecewa ya, kayak karena sudah bermainkan judo itu kayak untuk apa dibuang-buang duitnya yang bermain judo. apakah pernah ke game gitu ketahuan bahwa Michael bermain judi online? Belum pernah sih sejauh ini. Jadi Michael bermain judi online di mana? Di kamar? Di warkop di warkop tempat teman. Oh, di warkop tempat teman. Temannya juga ikut bermain judi online? Iya. Oh, temannya juga pernah merasakan kekalahan tentunya ya? Tentunya pasti pernah. Bermain judi online tersebut ya. Di sini saya yang bertanya, adakah saran yang Michael berikan kepada seseorang yang ingin melihat iklan judi online? Apakah Michael punya saran bahwa jangan untuk diikuti atau seperti apa? Saran saya sih abaikan saja ya, soalnya itu tidak penting dan sebenarnya itu nggak berguna juga buat kehidupan kalian gitu. Kayak mending diabaikan saja, gitu. Hanya mengganggu algoritma sosmed kalian kalau dilihat. Saya juga ingin bertanya, apakah dengan Michael, tentunya Michael, jika orang tua Michael tahu bahwa Michael bermain judi online, apakah tetap terus bermain game tersebut apa stop berhenti? Mungkin jika ketahuan ya saya akan kayak sedikit tobat ya, kayak orang tua saya sudah tahu, saya mungkin akan sedikit tobat. Cuma mungkin kalau teman saya mengajak lagi mungkin saya akan meneruskan. Saya bertanya, kan Michael tadi sudah mendapatkan keuntungan dari bermain judi online tersebut. Apakah kedua orang tua atau keluarga pernah mencicipi dari uang tersebut? Tentunya kan kalau misalkan kita sebagai seorang anak mempunyai penghasilan, pasti kan ingin diberikan kepada keluarga. Saya tidak pernah ya, soalnya saya menganggap itu kan duit haram ya. Jadi saya tidak mau orang tua merasakan duit haram itu biar saya menikmati uang haram itu sendiri. Oke, baik. Saya ingin bertanya nih, uang haram atau uang hasil dari judi online tersebut ini digunakan untuk apa sih oleh seorang Michael tersebut? Untuk kayak untuk makan, jajan, beli rokok segala macam, itu saya menggunakan duit haram tersebut karena lumayan tidak perlu minta orang tua, saya sudah bisa membeli itu sendiri. Oke, baik, di sini saya ingin bertanya, jika
sedang melihat iklan judi online di media sosial, terutamanya kita media sosial itu Instagram, apakah ada hal yang membuat Michael menjadi ragu atau malah yakin untuk mencoba? Jika saya melihat di Instagram ya, saya sih kayak sedikit yakin, cuma kayak saya berpikir kayak untuk apa juga bermain judul, tapi jika dipikir-pikir lagi mungkin itu akan mendapatkan cuan lebih jika bermain judul tersebut ya. Dengan Instagram sendiri kan sering memunculkan iklan-iklan yang bahkan kita tidak inginkan seperti iklan judul tersebut. Karena iklan seperti itu datang terus-menerus, kita jadi kayak makin lama makin tertarik gitu dengan iklan tersebut. Jadi ya otomatis saya pun bisa semakin tertarik untuk bermain judul tersebut. Berarti dari iklan judi online dan media sosial Instagram ini malah membuat Michael terus tertarik dengan permainan game judi online ini. Lalu saya ingin tahu apakah ada influence yang pernah dilihat atau yang Michael tahu mempromosikan judi online tersebut, apakah pernah tahu? Saya sih pernah tahu ya, dulu saya sempat lihat Denny Cagur, tahu kan Denny Cagur dulu sempat, dan bahkan sempat ada kasus juga kan dia mempromosikan judi online. Itu dia mempromosikan judi online dan awalnya dia bilang sih tidak sengaja ya untuk mempromosikan itu. Dia mempromosikan satu game judi dan memberikan kode referral untuk game judi tersebut. Oke, baik. Apakah Michael bagi seorang influencer itu apa kalau pengaruh ya pengaruh? Apakah ini layak atau cocok ya untuk mengiklankan mengiklankan judul ini ke Instagram untuk halayak umum tentunya? Menurut saya sih untuk influencer sendiri ya itu tidak layak ya untuk mempromosikan ke media sosial, karena di media sosial bukan hanya orang-orang umur 20-25 saja yang bermain media sosial tersebut, bahkan ada umur masih 7 tahun, bahkan yang sudah tua dan pengangguran pun itu bermain media sosial. Jadi ya, jika influencer itu mempromosikan video online tersebut, itu malah semakin membuat hal itu tertarik dengan judul tersebut, yang dimana itu akan tambah angka kemiskinan juga tentunya. Oke, baik. Di sini saya bertanya, menurut Michael, apakah iklan judi online di Instagram ini lebih fokus menawarkan hadiah, menawarkan keuntungan yang besar, atau memberikan informasi mengenai kerugian atau risiko yang didapatkan oleh seseorang jika seseorang itu bermain judi online? Jadi menurut Michael, apakah itu itu lebih fokus nawarin hadiah atau lagi untuk resiko gitu? Paham. Lanjut. Udah. Lanjut deh ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Baik, menurut Michael, iklan judi online yang ada di Instagram ini tuh ngasih tahu atau lebih fokus informasi tentang nawarin hadiah yang besar, keuntungan yang besar tersebut, atau memberitahu risiko atau kerugian yang akan didapat pada saat bermain judi online? Setahu saya saat influencer mempromosikan game judi tersebut, tentunya pasti mempromosikan tentang keuntungan yang akan didapatkan jika bermain judi tersebut. Misal bermain dengan modal 10.000 kan mendapatkan untung sampai 10 juta. Itu pastinya influencer akan memberikan informasi tersebut. Tidak mungkin influencer itu memberikan informasi tentang apa kerugian yang akan didapatkan jika bermain judi tersebut. Itu malah akan membuat influencer itu sendiri. Ya, jadi influencer ini pada saat dia mempromosikan judi online tersebut, mereka hanya menginformasikan hadiah yang didapat atau keuntungan yang didapat dari pada saat bermain judi online tersebut daripada kerugian. Dan saya juga ingin bertanya, bagaimana perasaan Michael jika melihat influencer atau selebgram yang mempromosikan game judi online tersebut? Apakah Michael hanya biasa saja atau langsung instastory atau iklan tersebut, atau membuat Michael penasaran sehingga mengklik link yang ada di iklan tersebut? Kalau saya sendiri sedikit shock sama nggak heran. Kalau shocknya sendiri kayak mengapa influencer yang harusnya mempromosikan sesuatu yang baik malah mempromosikan sesuatu yang buruk kepada halayak umum yang harusnya itu tidak dimainkan gitu. Dan biasa saja saya memikirnya itu kalau biasa saja
influencer pasti membutuhkan uang karena promosi judul itu tidak mungkin sedikit untungnya, pasti ya bisa lebih dari 10 juta, 50 juta bahkan. Itu pasti influencer pun tertarik dengan promosi tersebut ya. Saya tidak heran kalau influencer itu mempromosikan judul tersebut. Menurut Michael, saya ingin bertanya, apakah influencer yang mempromosikan judi online tersebut, apakah mereka juga bermain judi online? Apa tidak? Menurut Michael? Menurut saya sih mereka tidak mungkin memainkan ya kan. Mereka tahu kalau judi online tersebut ya merugikan diri mereka sendiri gitu. Mereka hanya mempromosikan dengan demi keuntungan dia sendiri gitu, mempromosikan judul tersebut. Mereka tidak mungkin melakukan hal yang merugikan diri mereka sendiri gitu. Oke, baik. Di sini saya ingin melenceng sedikit nih dari promosi iklan media sosial. Saya ingin masuk ke dimana ada kalau misalkan ada promosi yang diberikan oleh pesan WA. Jadi ada admin judul ini yang memberikan promosi melalui WA. Apakah pernah dirasakan oleh Michael? Saya sih pernah ya, cuma kalau gitu tuh tentunya bukan karena disengaja, pasti karena saat kita mendaftarkan nomor kita ke akun game tersebut, pasti admin di judul tersebut akan menghubungi kita seperti kayak menawarkan cara untuk mendapatkan untung lebih besar, karena mungkin orang-orang bisa mendapatkan untung secara mudah gitu kan, pasti akan ada kemungkinan entah gimana mencoba untuk menawarkan agar kita mendapatkan untung yang lebih besar gitu. Oke, baik. Jadi pada saat berarti tadi kan disebut bahwa nomor ini dicantumkan ke game judi online tersebut. Berarti pada saat melakukan pembukaan akun game judi online tersebut berarti harus mencantumkan nomor telepon. Ya, harus mencantumkan nomor telepon dan email seperti data diri dan lain-lain. Data dirinya apakah ada KTP? Hanya seperti kayak nama dan nama rekening, nomor telepon, hanya sekedar gitu aja sih udah biar bisa mengirim duit ke rekening kita. Oh, nah, di sini saya bertanya, apakah game judi online ini tersebut memberikan dampak positif bagi Michael atau memberikan dampak buruk bagi Michael? Dan untuk dampak positifnya sih ya mungkin dampak positifnya hanya sekedar mendapatkan uang yang saja ya. Saya sih lebih berpikir ini malah mendapatkan dampak negatif gitu, kayak seperti saat main judul saya akan ketagihan untuk memainkan itu terus menerus, walaupun duit saya tinggal sedikit saya akan terus menerus untuk memainkan judul tersebut, bahkan sempat kepikiran untuk mengambil duit dari orang hanya untuk memainkan judul tersebut gitu. Memiliki dampak yang buruk bagi Michael. Michael kan sudah menyadari bahwa berasa bermain judul tersebut ada dampak buruk yang dialami oleh Michael. Apakah pada saat Michael mendapatkan dampak buruk tersebut, apakah Michael masih ingin terus memainkan judul berhenti? Setelah tahu tuh dan ada dampak buruknya sih sejauh ini saya sebenarnya ingin berhenti, cuma karena ajakan teman yang selalu ingin mengajak, saya kayak sedikit sungkan untuk menolak ajakan teman tersebut gitu. Tapi saya tetap mengurangi seperti kayak yang awalnya hanya mendepositkan sekitar 100.000 atau 200.000, saya mengurangi jadi 75.000 atau seperti 50.000 rupiah. Michael kan seorang pelajar. Apakah Michael menganggap bahwa bermain judi online ini bagi seorang pelajar itu adalah sebuah aib? Saya menganggap untuk bermain judi online itu sebuah aib sih, karena itu tuh tentunya tidak etis ya untuk di orang tahu ya, karena judul itu tentunya kan membahayakan ya, itu tidak etis untuk orang tahu kalau kita bermain judi tersebut. Kalau misalkan orang-orang tahu, apakah Michael akan mau dan langsung berhenti atau bodo amat? Untuk awalnya mungkin saya agak malu ya kayak kalau orang tahu saya bermain judi ya, tapi mungkin setelah jika orang terus mengejek saya bermain judi, mungkin saya akan terbiasa dan entah itu melanjutkan atau tidak, saya pun masih belum tahu untuk melanjutkan atau tidak. Di sini saya bertanya juga, apakah judi online yang Michael sering mainkan masih sampai saat detik ini masih dimainkan oleh Michael atau tidak? Untuk sampai saat ini sih saya sudah tidak memainkannya ya, karena saya sedang fokus ke untuk mengejar PTN ya tentunya. Jadi saya tidak pernah lagi, jarang memainkan. Saya masih jarang memainkan. Mungkin memainkan sekedar mengisi kebosanan saja seperti kayak saat belajar, saat saya sedang
bosan, terus saya kan menonton. Berarti Michael bermain judi online juga itu sebagai aktivitas untuk meluangkan waktu yang kosong. Betul, saya Tadi kan Michael berbicara bahwa Michael memainkan judi online ini pada saat waktu luang. Apakah Michael tidak punya berpikir meluangkan waktunya dengan hal-hal positif seperti bermain dengan teman atau apa gitu? Saya sih sebenarnya berpikir untuk melakukan saya tetap melakukan waktu dengan hal positif seperti bermain bola atau bermain basket. Cuma jika di rumah kayak untuk keluar bermain seperti itu kayak saya merasa malas gitu, kayak lebih baik saya di rumah dan melakukan video online itu kayak saya merasa kayak lebih untung gitu dengan saya diam di rumah aja bisa menghasilkan duit gitu daripada saya keluar bermain bola atau segala macam. Tadi juga kan Michael bilang kalau Michael jarang bermain judi online pada saat ini karena kan fokus ke PTN. Apakah pada saat Michael sudah lulus di PTN tersebut sudah menjadi mahasiswa di PTN yang diinginkan oleh Michael, apakah Michael tetap bermain judi online? Mungkin saya tetap memainkannya ya. Apalagi kalau misalnya ada teman yang mengajak, saya mungkin akan tetap memainkannya ya seperti sebelumnya. Saya hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja gitu, tidak serius untuk memainkan video online tersebut. Saya seperti kayak sambil menunggu tugas atau sambil mengerjakan tugas, mungkin saya akan sambil melakukan video online tersebut. Oke. Michael kan ingin mengambil PTN. PTN-nya ini di luar dari daerah tempat tinggal Michael apa di luar? Untuk PTN yang saya ingin masukin sendiri itu saya ingin ke luar daerah Jawa ya untuk saya. Berarti jika kita pikir-pikirkan, jika Michael lulus di PTN tersebut di luar Jawa, tentunya kan di luar pengawasan dari orang tua, di mana di luar pengawasan orang tersebut dapat membuat Michael semakin bermain judi online. Apakah Michael mempertimbangkan hal tersebut? Saya mungkin mempertimbangkan kayak kasihan orang tua juga ada mengirimkan duit, cuma mungkin saya tetap memainkan, tapi nggak dalam jumlah besar, hanya dalam jumlah kecil seperti 10.000, 20.000 dan sekitar segitunya aja. Tapi itu kan dapat tentunya dari Michael yang berbicara tadi terus menerus saya menyimpulkan bahwa bermain game judi online ini tuh membuat seseorang kecanduan. Tapi Michael bilang kalau Michael lulus di PTN yang diinginkan di luar pengawasan dari orang tua Michael tetap akan memainkan judi online, tapi tidak sebesar modal yang sebelumnya 100.000 malah 10.000. Tapi kan itu kan tetap bermain judi online. Apakah tidak ada kepikiran untuk berhenti sampai di situ? Saya sebenarnya ingin berhenti ya kan, saya kayak menganggap itu tuh ada merugikan saya juga, apalagi kalau misalnya saya merasa rugi terus ya, itu saya tentu akan merasa rugi ya. Sebenarnya ingin berhenti, cuma saya masih berusaha untuk berhenti. Jadi kayak kalau untuk teman saya mungkin akan memilih biar teman itu nggak mengajak saya terus menerus, jadi saya akan bisa berhenti secara sepenuhnya. Michael tentunya punya Instagram, media sosial kan? Michael apakah pernah melihat bahwa ada seseorang mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri akibat judi online? Apakah Michael pernah melihat? Tentunya pernah. Nah, jika Michael di posisi tersebut bagaimana? Untuk saya sendiri, mungkin itu kalau untuk yang mengakhiri hidup seperti bunuh diri itu, mungkin dia mengalami kerugian yang besar ya, Mbak. Itu kalau untuk saya sih, saya tidak akan mengalami seperti itu. Semoga tidak mengalami yang seperti itu karena saya ya juga ruginya mungkin hanya sekitar 100.000, 200.000 saja, tidak sampai 10 juta lebih atau gimana. Jadi mungkin saya tidak akan merasa stres nggak bunuh diri atau seperti apa. Oke, baik. Oke, terima kasih Michael sudah ingin diwawancara oleh saya mengenai. Oke, baik teman-teman, cukup sekian wawancara saya bersama dengan Michael, seorang narasumber terkait pengguna aktif bermain judi online. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton